Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan. Saya dari kelas IT 202 dari Universitas Cyber Asia. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai mindfulness dan juga fokus, yang dimana presentasi yang saya lakukan ini adalah sebagai syarat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Baik, kita akan segera mulai saja. Mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Jadi, menurut beberapa ahli, yang pertama dari Dr. John Kabat-Zinn tahun 1994 mengemukakan bahwa mindfulness itu merupakan memperhatikan dengan cara tertentu, sengaja, pada saat ini dan tidak menghakimi. Jadi itu adalah pendapat dari beliau, dari Dr. John Kabat-Zinn. Selanjutnya, yang kedua menurut ahli Bayer tahun 2003. Beliau mengemukakan bahwa mindfulness itu adalah pengamatan dengan tidak menghakimi dari aliran stimuli internal dan eksternal yang muncul. Dan selanjutnya masih ada banyak lagi dari pendapat ahli yang lainnya, yang saya yakin bahwa pendapat satu ahli dengan ahli lainnya pasti mempunyai pendapat yang berbeda, karena mereka sudah melakukan penelitian, riset, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk kualitas dari mindfulness. Kualitas mindfulness sendiri ada 4. Yang pertama adalah presence. Yang kedua adalah awareness. Yang ketiga, kindness. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah relaxation. Kemudian, untuk mindfulness sendiri mempunyai 7 pondasi. Sekali lagi, 7 pondasi. Yang pertama adalah melepaskan. Yang kedua, tidak menghakimi. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, pikiran pemula. Yang kelima, penerimaan. Yang keenam, tidak kepayahan. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah kepercayaan. Selanjutnya, untuk manfaat mindfulness. Jadi, manfaat mindfulness merujuk pada American Psychological Association ataupun Asosiasi Psikologi Amerika. Mereka berpendapat bahwa mindfulness mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama adalah mengurangi bengong. Yang kedua adalah mengurangi atau pengurangan stres atau tekanan. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Yang keempat, fokus. Nah, khusus untuk fokus ini kita akan bahas pada poin selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengurangi reaktivitas emosional. Yang selanjutnya yaitu menambah fleksibilitas kognitif. Kemudian next, kepuasan dalam hubungan. Kemudian untuk manfaat lainnya, untuk kesehatan, untuk imunitas, untuk menambah kebugaran, dan masih banyak lagi manfaatnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fokus. Apa sih fokus itu? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Fokus itu adalah titik atau daerah kecil, tempat berkas cahaya mengumpul atau menyebar. Setelah cahaya itu menimpa sebuah cermin atau lensa, berkas cahaya yang datang berada dalam keadaan paralel dengan sumbu cermin atau lensa itu, atau titik api. Jadi, itu adalah fokus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, untuk fokus. Fokus itu sama dengan multitasking. Apa sih itu multitasking? Jadi, gagasan konvensional mengenai multitasking itu adalah fokus pada banyak tugas pada waktu yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mengerjakan beberapa pekerjaan ataupun beberapa tugas, beberapa aktivitas dalam waktu yang sama atau pada saat itu juga. Misalkan, contoh, kita makan sambil main HP atau kita jalan sambil main HP. Dan masih banyak sekali contoh lainnya yang kita melakukan beberapa aktivitas secara bersama-sama dalam satu waktu. Jadi itu nggak baik ya. Kita itu mungkin pada zaman beberapa tahun yang lalu ke belakang, mereka bangga ya ketika ada seseorang dapat melakukan beberapa aktivitas dalam waktu yang sama. Mereka dengan bangganya mengatakan ini namanya multitasking. Tapi itu tidak benar. Jadi yang benar tuh gimana sih? Bagaimana seharusnya multitasking yang benar itu? Jadi multitasking yang benar itu adalah fokus pada satu hal di satu waktu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mengerjakan tugas, kegiatan, ataupun aktivitas satu per satu. Jadi misalkan kita sudah mengerjakan satu tugas, ya udah kelarin dulu. Kalau udah kelar, baru kita lanjut ke tugas yang selanjutnya ataupun aktivitas yang selanjutnya. Kalau yang kedua juga sudah kelar, baru lanjut lagi ke aktivitas yang selanjutnya. Bukan melakukan aktivitas secara bersama-sama. Jadi itu nggak benar ya. Kemudian, tantangan untuk fokus. Yang pertama adalah menunda-nunda. Sering sekali ya, kita atau bahkan mungkin saya sendiri, ketika kita mempunyai tugas, mempunyai pekerjaan, kita cenderung menunda-nunda. Namun itu tantangannya. Kita harus bisa melawan yaitu menunda-nunda itu tersebut ya. Karena mungkin kita malas, karena kita mungkin nggak mood, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah distraksi. Distraksi itu apa sih? Distraksi itu menarik Anda keluar dari fokus saat ini. Jadi bahasa simpelnya, kalau menurut saya itu pikiran kita kemana-mana. Misalkan kita lagi kerja, kita nggak fokus dengan pekerjaan kita, malah memikirkan hal yang lain seperti itu. Jadi itu telah tantangannya. Kemudian, goal ataupun tujuan. Fokus dan hadir pada tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, jadikan pekerjaan yang harus dilakukan sebagai hal yang menarik, yang dapat dilakukan dan dibuat batasan mengenai pekerjaan. Maksudnya, kita lakukan hal yang penting. Misalkan, kita jangan terlalu melakukan hal yang nggak penting. Mana yang harus kita lakukan, mana yang nggak boleh kita lakukan dalam
waktu tertentu. Maksudnya adalah kita melakukan atau memilih mana yang menjadi prioritas. Tugas dulu ataupun terlalu santai-santai. Terkadang kita malah main HP, nonton YouTube, main game, dan lain-lain. Padahal harusnya kita melakukan tugas pekerjaan, mengerjakan tugas kuliah misalnya. Jadi kita harus mendahulukan apa yang harus kita kerjakan, ataupun apa yang penting terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, usaha untuk kembali ke kesadaran saat ini. Itu memerlukan latihan pengulangan ataupun berkali-kali kita lakukan supaya kita kembali lagi fokus dengan apa yang kita kerjakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, supaya kita itu fokus, pikiran kita nggak kemana-mana. Kalau kerja ya kita fokus kerja, kalau ngerjakan tugas ya kita fokus ngerjakan tugas, bukan malah kita kerja, kita mikirin, habis pulang kerja kita mau kemana, atau apa. Itu nggak boleh ya dilakukan. Jadi kita harus usaha untuk kembali ke kesadaran saat ini. Dan itu tentunya memerlukan latihan pengulangan terus-menerus. Tidak bisa dilakukan sekali dua kali saja. Kemudian selalu berpikir positif. Sama, berpikir positif juga tidak mudah. Maka dari itu, kita harus selalu berlatih. Ataupun kita lakukan setelah berulang-ulang terus, supaya kita tidak terjebak dalam pikiran negatif ya. Yang terakhir adalah kita itu jadilah mindful ataupun selalu berperhatian. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada pengucapan yang tidak benar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.